Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AA dan Teteh semuanya, AA dan Teteh yang hebat, soleh dan soleha. Semoga AA dan Teteh semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Nah, baik AA dan Teteh, kembali lagi bersama Pak Segar pada video pembelajaran hari ini. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, soleh dan soleha yang hebat-hebat semua, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Adapun yang akan Pak Segar bahas pada materi kali ini yaitu tema 2, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu materi kalimat ajakan, kalimat tanya, kalimat tolong, dan permintaan maaf. Baik, selanjutnya ada Teteh, persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan bukunya agar mengikuti pembelajaran ini dengan seksama dan menyimak dengan baik. Oke, here we go dan Teteh. Baik, yang pertama yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Iya, betul dan Teteh. Kalimat ajakan ini digunakan untuk mengajak seseorang. Ya, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan kata mari. Nah, kalimat ajakan yaitu menggunakan kata ayo dan kata mari. Yang kedua, menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Nah, untuk mengajak seseorang tentunya kita harus menggunakan kalimat atau bahasa yang baik dan sopan yang ada dan Teteh, agar orang yang diajak oleh kita itu senantiasa ingin bersama-sama dengan kita. Baik, selanjutnya berikut contoh kalimat ajakan ya dan Teteh. Di situ ada gambar Ino dengan teman-temannya sedang bermain. Contoh yang pertama yaitu menggunakan kata ayo. Ayo teman-teman, kita bermain di lapangan. Yang kedua, contoh kalimat ajakan menggunakan kata mari. Mari kita bermain di lapangan. Nah, baik dan Teteh, itulah kalimat ajakan ya. Perlu diingat, selain kata ayo dan mari itu bukan termasuk kalimat ajakan ya dan Teteh. Nah, berikut ini yang termasuk dan bukan termasuk kalimat ajakan. Yang pertama, mintalah maaf jika kamu bersalah. Nah, ya ini bukan termasuk kalimat ajakan, maka Pak Segar silang ya. Kemudian yang kedua, mari kita kerjakan tugas kelompok bersama. Nah, ini merupakan kalimat ajakan, yaitu Pak Segar centang ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebaiknya kamu minta izin jika ingin pinjam mainanku. Nah, tentu yang nomor 3 juga ini bukan kalimat ajakan ya dan Teteh. Jadi Pak Segar silang. Baik, dan Teteh. Selanjutnya ada kalimat permintaan tolong. Nah, apa sih kalimat permintaan tolong itu? Kalimat tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Iya, betul sekali dan Teteh. Tentu dan Teteh sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan kata tolong atau kalimat tolong. Ya, adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, menggunakan kata tolong. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Betul, kata yang santun itu kata yang baik ayah dan Teteh. Jika kita hendak meminta tolong atau bantuan kepada orang lain, harus menggunakan bahasa yang baik atau bahasa yang santun.
Kemudian ada kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat maaf atau kalimat permintaan maaf adalah kalimat yang digunakan apabila kita telah melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan kalimat maaf ya, dan teteh digunakan apabila kita telah melakukan kesalahan. Nah, adapun ciri kalimat maaf yaitu 1. Menggunakan kata maaf. 2. Menggunakan bahasa yang santun atau kata yang baik, kalimat yang sopan, dan tidak membuat orang lain marah ya. Tidak memaksakan juga. Hampir sama dengan kalimat minta tolong ya. Seperti itu. Nah, adapun untuk kalimat permintaan tolong dan kalimat permintaan maaf, cobalah Teteh dengarkan teks cerita berikut ini yang akan Pak Sekar bacakan. Nia dan teman-teman mengerjakan tugas di rumah Nia. Mereka membuat karya seni lipat. Nia membagikan kertas lipat. Nia, Dini, dan Rani berhasil membuat satu karya. Ino berusaha mencoba. Kemudian Ino memohon bantuan. Teman-teman, tolong ajari aku. Teman-teman pun membantu Ino. Tugas sekolah pun cepat diselesaikan. Setelah mengerjakan tugas, Nia mengajak teman-teman bermain. Namun, Rani tidak dapat ikut bermain. Maaf ya teman-teman, aku harus segera pulang. Aku telah berjanji menemani sepupuku yang kemarin datang. Nah, ada Teteh dari teks bacaan berikut yang tadi telah Pak Sekar bacakan, adakah kata permintaan tolong dan permintaan maaf? Ya, ada ya. Terdapat kalimat permintaan tolong dan permintaan maaf. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada Teteh. Untuk lebih jelasnya, Pak Sekar akan memberikan contoh kalimat permintaan tolong dan contoh kalimat permintaan maaf. Nah, berikut ini yang termasuk kalimat permintaan tolong atau contohnya. Nomor 1, ini bentuk kejadiannya ya Teteh. Jika kamu kesulitan dalam mengerjakan tugas dan ingin meminta bantuan kepada ibu, apa yang harus dilakukan? Nah, yaitu ibu tolong bantu aku mengerjakan tugas. Nah, ataupun bisa juga ibu, aku tidak mengerti tugas ini, tolong ajari aku. Nah, seperti itu ya Adan Teteh. Jika membutuhkan bantuan, Adan Teteh dapat menggunakan kalimat permintaan tolong. Selanjutnya Adan Teteh, berikut ini yang termasuk kalimat permintaan maaf. Nah, contohnya, jika kamu mengembalikan buku yang dipinjam dari teman, buku tersebut ternyata robek. Nah, apa yang harus kamu katakan kepada temanmu? Baik, ini adalah contoh permintaan maaf. Udin, maaf, aku tidak sengaja merobek bukumu. Aku akan menggantinya nanti. Nah, dan Teteh, jika kita tidak sengaja maupun disengaja melakukan kesalahan kepada teman kita, sebaiknya kita meminta maaf ya dan Teteh, karena permintaan maaf itu baik dan tidak akan merugikan kita. Nah, seperti itu dan Teteh. Baik, ada Teteh, selanjutnya yaitu pengertian kalimat tanya. Adalah kalimat yang berisi pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri dari kalimat tanya yaitu adalah 1. Diawali dengan kata tanya. Yang kedua,
selalu diakhiri dengan tanda tanya, yaitu simbol seperti pada gambar berikut A dan Teteh. Kemudian yang ketiga, intonasi kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, intonasi itu nada suara ya A dan Teteh. Baik, selanjutnya A dan Teteh, berikut ini berapa yang merupakan kata kalimat tanya, yaitu dapat disingkat adik Simba. Ya, adik Simba berapa itu? Apa? Artinya kejadian, benda, sebab, akibat. Kemudian di mana? Di mana itu menanyakan kata tempat, ya. Kemudian kapan? Menanyakan waktu. Nah, selanjutnya ada lagi, kemana, yaitu untuk menanyakan tujuan. Selanjutnya ada siapa. Siapa itu untuk menanyakan nama orang A dan Teteh. Dan ada mengapa. Mengapa itu untuk menanyakan alasan. Ada bagaimana. Di sini ada kata bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan cara, kabar, kondisi, ataupun keadaan. Dan yang terakhir ada berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah, tanggal, tahun, dan yang lainnya. Selanjutnya, contoh kalimat tanya menggunakan kata apa. Apa yang sedang dilakukan Ayah dan Siti di halaman rumah? Nah, ada Teteh, apa merupakan kalimat tanya yang menanyakan sesuatu ya. Nah, selanjutnya kata di mana. Contohnya adalah di mana Ayah dan Siti merawat tanaman. Yang ketiga, kata kapan. Contohnya, kapan Ayah dan Siti merawat tanaman? Oke. Yang keempat, siapa. Nah, contoh kalimatnya adalah siapa yang sedang merawat tanaman di halaman rumah. Kemudian yang kelima, mengapa. Mengapa tanaman harus diberi pupuk Ayah? Nah, memberikan alasan atau menanyakan alasan untuk kata mengapa. Nah, untuk yang keenam yaitu kata bagaimana. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Nah, ini menanyakan penjelasan ya ada Teteh atau kondisi untuk kata tanya bagaimana. Yang selanjutnya yaitu nomor 7, ada kata berapa. Contohnya, berapa harga tanaman yang Ayah beli pada hari Senin? Nah, untuk menjawabnya ada Teteh harus menjawab dengan angka ya, atau menanyakan harga seperti itu. Untuk kata tanya berapa. Nah, baik ada Teteh, itulah beberapa macam kata tanya yang dapat digunakan dan beserta contohnya. Nah, dan Teteh dapat mempelajari macam-macam kata tanya berikut ini ya. Semangat dan Teteh semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan Teteh semua yang hebat, yang semangat, soleh dan soleha, terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah Pak Segar sampaikan. Dan Teteh semua tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.